Suamiku selingkuh dengan ibuku sendiri. Betapa hancurnya hatiku. Aku tak sanggup hidup lagi. Aku tak tahu apakah hatiku benar-benar hancur atau hanya mati rasa. Aku mencoba membenci mereka, tapi rasa benci pun tak cukup menutup lubang yang mereka buat di dadaku. Rasanya seperti digigit perlahan oleh rasa kecewa. Tiap harinya semakin dalam. Suamiku masih tidur di ranjang yang sama. Tubuhnya berbalik menghadapku, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, tubuh itu sudah ternoda. Bibirnya yang dulu menciumku penuh cinta, kini telah menyentuh wanita yang melahirkanku. Bagaimana aku bisa membayangkan bercinta lagi dengannya tanpa merasa jijik, dan ibu aku tak tahu bagaimana harus memanggilnya lagi. Masih pantaskah ku sebut ibu wanita yang menusukku dari belakang tanpa ampun? Setiap langkahnya di rumah terasa seperti hantaman palu pada dadaku. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di rumah ini tanpa menjadi gila. Malam itu, aku berdiri di dapur, menggenggam pisau. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih hidup. Ujung pisau kuletakkan di pergelangan tangan. Dingin dan tajam. Tapi bukan rasa sakit yang kurasakan, melainkan kehampaan. Aku tidak benar-benar ingin mati, tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya hidup. Aku hanya ingin semua ini selesai. Aku hanya ingin kembali ke masa ketika aku masih percaya bahwa cinta itu suci. Suamiku datang ke dapur. Matanya menatap pisau di tanganku. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Tanya itu ke dirimu sendiri," jawabku. Dia ingin mendekat, tapi aku mengangkat pisau lebih tinggi. "Sentuh aku, dan aku bersumpah ini akan berakhir buruk," ancamku. Dia mundur. Akhirnya tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dia bohongi dengan pelukan palsu. Pagi harinya, ibu menungguku di ruang tamu. Dia membawa sepiring nasi goreng. Seperti dulu, saat aku masih kecil. "Ibu nggak tahu harus gimana minta maaf," katanya. Aku menatapnya dengan dingin. "Ibu nggak perlu minta maaf. Ibu cuma perlu keluar dari hidupku." Matanya berkaca-kaca. "Ibu salah, Nak. Tapi ibu juga manusia. Ibu butuh kasih sayang." Aku tertawa getir. "Dan ibu memilih suami anak ibu sendiri buat dapat itu. Hebat." Dia menangis, tapi air matanya tak bisa membersihkan dosanya. Aku berdiri dan pergi ke kamar. Hari itu aku mulai mengepak barang-barang. Aku tahu jika aku tetap tinggal, aku akan hancur. Rumah ini sudah jadi kuburan bagi cinta dan kepercayaan. Aku harus pergi sebelum semua yang ada dalam diriku ikut mati. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku menyewa kamar kecil di ujung kota. Sepi, dingin, tapi setidaknya tidak menyakitkan. Setiap malam aku menangis. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena keluarga yang rusak. Aku merasa seperti yatim piatu. Meski kedua orang tuaku masih hidup, suamiku mengirim pesan, menanyakan keberadaanku. Aku tidak membalas. Ibu menghubungi berkali-kali, mengirim voice note penuh tangis. Tapi kupilih untuk tidak mendengarnya. Aku butuh waktu, mungkin juga selamanya, untuk mengikhlaskan semua ini. Kadang aku membayangkan hidup yang berbeda, di mana aku menikah dengan pria yang setia dan ibuku adalah tempat pulang. Bukan pengkhianat, tapi hidup tak pernah memberi pilihan kedua. Aku hanya bisa menerima dan berusaha berjalan maju, meski dengan langkah pincang. 3 bulan kemudian,
Aku menggugat cerai. Prosesnya cepat. Mungkin karena suamiku merasa bersalah. Di pengadilan, kami hanya saling menatap tanpa bicara. Tak ada air mata, hanya kekosongan. Aku menandatangani berkas tanpa ragu. Saat hakim mengucapkan kata sah, aku merasa seperti terbebas dari belenggu neraka. Tapi kebebasan itu pahit. Aku pulang ke kamar kecilku dan menangis semalaman. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan kepercayaan pada arti cinta dan keluarga. Aku sadar, aku harus membangun hidup dari puing-puing. Tidak mudah, tapi aku tak punya pilihan lain. Setiap hari, kupaksa diriku untuk bangkit. Kupaksa bibirku tersenyum. Meski hatiku belum ikut tertawa, aku percaya luka ini tak akan hilang. Tapi aku bisa hidup berdampingan dengannya. Ibu datang ke tempat kerjaku suatu hari. Aku terkejut melihatnya berdiri di luar gerbang, membawa kotak makanan dan wajah penuh sesal. Ibu cuma mau lihat kamu baik-baik saja, katanya pelan. Aku menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku nggak butuh makanan, Bu. Aku butuh ibu yang gak mengkhianati anaknya. Dia terdiam. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Setelah itu, dia tak pernah datang lagi. Aku tak tahu apakah dia benar-benar menyesal atau hanya menyesal karena ketahuan. Tapi bagiku, itu tidak penting lagi. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpanya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari luka yang dia tinggalkan. Waktu berjalan, luka itu masih ada, tapi kini tak lagi berdarah. Kadang, di malam yang sunyi, aku teringat semuanya dan menangis dalam diam. Tapi di pagi hari, aku bangun dan menata hidup lagi. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang kita cintai pantas mendapatkan bagian dari hati kita. Aku belajar bahwa kadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Aku punya teman yang selalu memelukku saat aku merasa hancur. Aku punya diriku sendiri yang belajar berdiri lagi, meski gemetar. Dan itu cukup, itu lebih dari cukup. Jika kau bertanya, apakah aku sudah memaafkan mereka? Jawabanku, belum. Tapi aku sedang belajar. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka masuk kembali. Memaafkan adalah ketika aku tidak lagi membiarkan mereka menghancurkanku untuk kedua kalinya. Dan aku dalam proses itu. Hari ini aku bisa menatap cermin tanpa menangis. Aku bisa melihat diriku sendiri dan berkata, kamu hebat, kamu bertahan. Karena meski dunia mencoba menghancurkanku, aku masih di sini, masih hidup, masih berdiri. Dan di balik semua kehancuran itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kukira aku miliki. Kekuatan untuk melepaskan, kekuatan untuk membangun kembali, kekuatan untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun yang pernah mengkhianatiku. Hari ini, aku bukan lagi korban, aku penyintas. Dan kisahku, meski penuh luka, adalah bukti bahwa dari pengkhianatan paling menyakitkan, seseorang bisa lahir kembali lebih kuat, lebih berani, dan lebih mencintai dirinya sendiri.